Mbak Lia hadir. Mbak Nana Sakit, Bu. oh sakit apa Mbak Nana? Gak tahu dari kemarin katanya sakit perutnya terus sama pusing. Oh ya, kita doakan semoga Mbak Nana segera diberi kesembuhan. Nah, untuk yang di sini kita harus terus menjaga kesehatan kita karena di dunia ini masih banyak tersebar virus-virus yang bisa bikin kita sakit ya. Ya, Bu. Oh ya, yang kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat tidak? Tentang surat, Bu. Ya, surat. Adakah yang masih ingat tentang surat pribadi dan surat dinas? Mau coba menjawab. Ya, silakan Mbak Aisyah. Surat pribadi itu jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi yang ditujukan kepada pihak lain, baik itu seseorang maupun organisasi. Ya. Ciri-cirinya itu satu, menggunakan bahasa baku. Ya. Yang kedua, memperlihatkan etika dan bahasanya sopan. Kemudian surat yang kedua itu ada surat dinas atau sering disebut dengan surat resmi. Bentuk tulisannya itu formal, kemudian dicatatnya itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, biasanya juga digunakan di kayak perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian ciri-cirinya itu untuk kepentingan resmi kayak organisasi perusahaan seperti itu. Terus terdapat ada aturan tertentunya sama isinya cukup jelas dan tidak dikritik. Ya, itu ya tadi perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Tadi Mbak Aisyah sudah menyebutkan pengertian, perbedaan sama ciri-cirinya. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ya, sekarang kita lanjut ke materi pada bab selanjutnya. Silahkan kalian buka buku paket halaman 78. Silahkan dibuka halaman 78. Kita akan belajar tentang puisi rakyat. Ya. Nah, coba dibaca Mbak Aisyah puisi rakyat pada KD 3.13. Ada nggak? Oh, 4.13. 3 Mbak, coba sih. Oh, ini. KD 3.13 yaitu tentang kita akan mengidentifikasi puisi rakyat, dan KD 4.13 kita tentang menyimpulkan apa saja isi dan pesan-pesan yang terdapat pada puisi rakyat. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa saja itu puisi rakyat, atau ada yang ingin mencoba menjawab, berpendapat tentang pengertian puisi rakyat? Silahkan ya. Ya. Puisi rakyat itu puisi pada zaman dahulu. Ya, puisi pada zaman dahulu. Yang lain ada lagi? Puisi kuno. Ya, betul, puisi kuno, puisi lama. Yang jelas memiliki perbedaan dengan puisi pada zaman sekarang ya. Ya, Bu. Nah, puisi rakyat itu merupakan suatu karya sastra yang memuat ungkapan dan nilai-nilai tradisional rakyat yang terikat dengan aturan-aturan yang kaku. Nah, ini memiliki aturan yang kaku. Kenapa saya sebut kaku? Ada yang bisa menjawab mungkin? Enggak. Belum. Kenapa saya bilang memiliki aturan yang kaku? Karena pada penulisannya, pada bentuknya, puisi rakyat ini biasanya diatur pada jumlah barisnya dalam satu bait. Lalu ada juga jumlah kata atau suku kata dalam setiap barisnya. Ada juga pengulangan kata yang biasanya ada di awal maupun ada di akhir kalimat, atau yang biasa kita sebut dengan rima. Ya, benar. Nah, sekarang saya memiliki 3. Nah, sebelumnya kita akan belajar puisi rakyat itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Pantun. Yang kedua, syair. Ya.
pantun, syair, dan gurindam. Ini silahkan dibaca, baca dan dipahami ya Mbak. Ya. Saya beri waktu 5 menit. Gimana Mbak, ada yang mau ditanyakan? Kalau tanya perbedaan gurindam, syair sama pantun itu seperti apa, Bu? Ya, pertanyaannya Mbak Novia ini bagus ya. Mbak Novia bertanya apa sih perbedaan antara syair, pantun, dan gurindam. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu pantun, apa itu syair atau gurindam? Belum ya. Nah, pantun itu merupakan sebuah puisi lama yang biasanya digunakan untuk menghibur pendengarnya, menghibur rakyat. Biasanya pantun juga bisa digunakan untuk mendidik, untuk menyindir secara tidak langsung, dan juga pantun bisa digunakan untuk memberi nasihat. Nah, pantun ini nanti kita akan bermain bunyi bahasa. Ya, paham? Paham. Nah, untuk syair sendiri, syair ini merupakan puisi lama atau sejarahnya berasal dari Persia. Syair ini pada sejarahnya dibawa masuk ke Indonesia pada saat bersamaan dengan Islam masuk ke Nusantara. Syair ini dalam bahasa Arab berarti syuur ataupun syair, yang artinya perasaan yang menyadari. Tetapi syair nanti berkembang menjadi syu'ri atau yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, untuk gurindam sendiri, gurindam merupakan karya sastra yang berasal dari negeri India. Gurindam ini dalam bahasa India berasal dari kata kirindam yang artinya perumpamaan. Nah, mungkin setelah kalian membaca, kalian sedikit paham dan dapat membedakan apa itu pantun, apa itu syair dan gurindam. Sudah, Bu. Ya. Nanti kita akan berkelompok. Kalian nanti akan menentukan aturan-aturan kaku, aturan-aturan yang mengikat 3 ini ya. Nanti tentukan jumlah baris, jumlah kata tiap baris. Kita bait ya. Yang ketiga, jumlah
yang kalian peroleh dan kalian kerjakan. Silahkan mulai bertukar kelompok. Ya, saya beri waktu 5 menit ya. Nanti setelah itu kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang mari kita evaluasi bersama-sama. Untuk kelompok pantun yang dapat pantun siapa tadi? Saya. Ya, silahkan sampaikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompokmu, Mbak. Tadi kan soalnya ada 3 toh, Bu. Itu dibaca semua? Ya, nggak apa-apa dibaca semua. Soal yang pertama, anak ayam belajar berkokok meniru suara ayam jantan. Anak kecil jangan merokok, kalau merokok pasti penyakitan. Ya, Itu satu baitnya ada 4 baris. ya 4 baris. Terus kalimat yang pertama itu kan ada 10 suku kata. Ya, Anak ayam belajar berkokok itu 10. Ya, Terus benar. yang kalimat nomor 2 itu ada 10 suku kata juga. ya, Meniru suara ayam jantan. ya, benar, Mbak. Lalu, Terus kalimat nomor 3 itu ada 9 suku kata. hmm, Anak kecil jangan merokok. ya, Terus kalimat yang terakhir itu ada 11 suku kata. ya, Kalau merokok pasti penyakitan. ya, benar. Terus rimanya baris pertama O, baris kedua A, baris ketiga O, baris keempat A. Ya. Lalu syair, yang syair, yuk kelompok selanjutnya. Syair, manusia turun ke bumi untuk diuji, untuk menjadi manusia sejati. Muliakanlah hati untuk mendapatkan derajat tinggi, menjadi kekasih yang dikasihi dan diberkati. Ya, Itu satu bait ada 4 baris juga. ya, 4 baris. Baris pertama itu ada 14 suku kata. Ya, Manusia turun ke bumi untuk diuji. Terus baris kedua itu ada 12 suku kata. Untuk menjadi manusia sejati. ya, benar. Baris ketiga ada 12 suku kata. Muliakan hati untuk mendapatkan derajat tinggi. Ya, Baris terakhir ada 16 suku kata. Menjadi kekasih yang dikasihi dan diberkati. ya. Lalu Untuk rimanya rimanya I semua. Ya, lalu gurindam, berikan satu contoh gurindam untuk kelompok selanjutnya. Coba kelompok 3. Nomor 3. Ya, Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. ya. Ada berapa baris berarti gurindam? 2. 2 baris. Satu baitnya ada 2 baris. Lalu suku kata Suku katanya baris pertama, barang siapa meninggalkan sembahyang 12. ya 12. Baris kedua, seperti rumah tiada bertiang Ya. 11. Lalu untuk rima di gurindam itu seperti apa? Sama. Sama. Berarti polanya AA seperti itu ya. AA. Nah, dari sini adakah yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari pantun, syair dan gurindam? Mungkin kalau pantun rimanya setiap baris bisa beda. Ya, Terus Oh, kalau api-api ya. Lalu kalau syair itu setiap bait sama. ya sama. Kalau gurindam itu kan cuma ada 2 baris, nah itu rimanya juga A. Nah, betul sekali ya Mbak Aisyah. Ternyata dari sini kita
kita bisa menemukan ciri-ciri umum dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, tapi ini masih kurang ya. Apa yang kurang? Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, untuk syair ada 4 baris. Nah, ini untuk syair semua barisnya itu disebut isi. Ya, tidak ada sampiran. Lalu untuk gurindam ini hanya ada 2 baris. Tetapi setiap barisnya ini saling berhubungan, ada sebab akibat. Baris pertama gurindam itu biasanya berisi tentang masalah atau persoalan. Nah, untuk baris keduanya biasanya berisi tentang jawaban, ya. Sudah paham? Sudah. Nah, biasanya gurindam ini menggunakan bahasa kiasan juga ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah cukup. Sudah paham ya. Ternyata kita dari satu pertemuan ini kita bisa menyimpulkan ternyata puisi rakyat itu puisi lama yang terdapat 3 jenis, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam dengan ciri-ciri umumnya masing-masing ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberi tugas kalian untuk berkelompok. Kelompoknya boleh sama dengan kelompok yang tadi atau mau membuat kelompok baru. Nah, kalian nanti mencari ataupun boleh membuat 2 pantun, 2 syair, dan 2 gurindam. Sudah paham sampai sini? Dikumpulkannya minggu depan. Iya, minggu depan. Nanti kalian analisis lagi, identifikasi lagi berapa jumlah baris kata, katanya seperti itu ya. Ya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup pelajaran pada siang hari ini? Enggak, Bu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat. Amin. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.